Halo, salam sehat. Bersama saya Dr. Faidon, motivator kesehatan Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk Anda, yaitu tips bagaimana memilih makanan untuk kesehatan jantung. Kenapa saya ingin berbagi tips ini? Karena saat ini banyak sekali masalah dengan jantung yang bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak. Sebelum saya lanjutkan bagaimana tips makanan sehat buat kesehatan jantung ini, mari kita saksikan dulu video klip yang berikut ini. I'm here with Richard and Katie from the Utah Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me how to cross-country ski. So give us some base. 70s inspired. Okay, I see that. The 70s look right there. I can see that. We've got a little bit of high heel issues, which happens sometimes. Wanting to do, everything on, but, it's... You okay? Okay. Here we go. Picking up speed. Okay, we'll get ourselves. Here we go. And we go. Right, and then we go left. And let's go. Squeezing. Squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. We don't want to see. Bueno, en cuanto a las demandas y a la demanda. Alles okay, wollen Sie gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Ohm? Um Gottes Willen. Okay, so this is Treasuries. You all right? I'm passing out. Okay, are you okay? You want to hang on? Passing out. Okay. Why don't you want to sit down? Gone. Okay. All right. Oh. You okay? Okay. Somebody help him, please. Somebody help. We'll be back in just a second. Well, starting today, we have a collegiate challenge. It's open to any college. Oh, I'm afraid Nikki has fainted. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. Elemenata na zemlji kisiku. Bez njega ne... Nah, kita sudah lihat tadi filmnya bahwa serangan jantung mendadak yang menyebabkan kematian mendadak itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Secara umum, saya mau bagi 3 umum ya, kita nggak bicara detail. 3 nih yang menyebabkan orang bisa mengalami serangan jantung dengan dampak kematian mendadak. Yang pertama, shock psikogenik ya. Keadaan emosional yang luar biasa, kaget luar biasa, takut luar biasa, itu bisa menyebabkan kematian mendadak, jantungnya berhenti tiba-tiba. Kedua adalah karena kekurangan mineral yang namanya magnesium. Kekurangan magnesium ini menyebabkan jantung itu kontraksinya tidak optimal. Kenapa? Karena kekurangan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan atau biji-bijian. Nah, yang ketiga adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan membagikan tips makan sehat, bukan untuk yang psikogenik tentunya, tapi yang menyebabkan masalah yang seperti tadi magnesium dan penyumbatan pembuluh darah, apa yang kita bisa lakukan. Ada 3 tips yang saya membagikan pada Anda. Pertama adalah makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Dengan makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan, Anda akan mendapatkan suplai magnesium yang mengurangi risiko terjadinya henti jantung mendadak. Kedua, kalau Anda makan buah juga, Anda mendapatkan serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Kemudian antioksidan pada buah-buahan melindungi kolesterol untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Nah, yang ketiga adalah menghindari gorengan dan mengkonsumsi lemak sehat. Gorengan menyebabkan terjadinya pengentalan darah, yang menyebabkan terjadinya perlambatan aliran darah, yang kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dan kemudian juga gorengan itu menurunkan ikatan oksigen di dalam darah karena sel-sel darah merah itu bisa menggumpal. Nah, selain itu, urusan dengan lemak adalah kita mengkonsumsi lemak sehat. Nah, lemak sehat itu membantu supaya terjadi darahnya lebih encer secara natural. Kemudian lemak sehat membantu mengurangi kepikunan, dan lemak sehat membantu membersihkan pembuluh darah dan mengurangi rasa nyeri pada lutut. Dari mana kita dapatkan suplai lemak sehat ke dalam tubuh kita? Pada dasarnya ada 2 sumber. Pertama, sumber dari tumbuh-tumbuhan. Kedua, sumber dari hewan. Nah, sumber dari tumbuh-tumbuhan itu misalnya kita dapat dari alpukat, dapat dari daging kelapa, dapat dari buah dan atau minyak zaitun, atau dari flaxseed, biji-bijian seperti flaxseed. Nah, kalau dari hewan kita bisa dapat dari ikan-ikanan, ikan laut dalam. Mungkin yang paling terkenal ikan salmon, ikan tuna, kemudian dari udang-udangan. Nah,
sebaiknya kita mengkonsumsi lemak sehat secara teratur. Kalau kita nggak bisa mengkonsumsi lemak sehat secara rutin dari makanan, kita bisa menggunakan suplementasi. Suplementasi pada dasarnya ada 3, nanti Anda bisa menggunakan suplementasi lemak sehat omega 3 dari tumbuhan, biasanya omega 369, atau suplementasi dari hewan, misalnya dari ikan salmon, yang ketiga dari udang krill. Nah, contohnya seperti yang Anda lihat ini, ada yang dari salmon, ada yang dari krill. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah bahwa krill itu adalah sejenis udang yang mengandung antioksidan yang namanya astaxanthin yang menyebabkan warnanya merah, dan krill itu adalah makanan dari salmon. Kemudian salmonnya kita makan. Jadi lucu juga ya, kenapa nggak makan krillnya sekalian. Jadi kalau Anda lihat udang krill, nanti dalam bentuk suplementasi warnanya merah seperti ini. Kalau Anda mengkonsumsi suplementasi krill seperti ini, Anda bisa mendapatkan manfaat seperti mengurangi nyeri pada lutut ya, nyeri pada sendi lutut. Nah, kemudian Anda bisa membantu menurunkan trigliserida secara alami, artinya bisa mengurangi terjadinya penyumbatan pembuluh darah, dan ketiga membantu mencegah terjadinya kepikunan. Nah, khusus untuk topik ini, menggunakan suplementasi omega 3 bisa membantu mengurangi risiko serangan jantung. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat luar biasa.